Tutorial untuk analisis reliabilitas menggunakan JASP. Yang pertama itu kita harus mengkonvert dulu Excel yang akan kita gunakan dari format XLS menjadi format koma atau format lainnya yang diterima di JASP. Nah, pada umumnya format yang diterima di JASP itu yang sering kami gunakan adalah format koma. Mungkin langsung saja buka dulu file dari Excelnya. Untuk lebih rapi, kalian bisa buat folder tersendiri. Oke, dibuka. Nah, ini formatnya masih XLS. Cara ngubah dari format XLS ke koma adalah kita save as. Kita taruh dulu di mana folder yang akan kita inginkan. Kemudian klik dari save as tipe ini. Kalian pilih yang CSV, delimited. Nah, ini yang aku udah diubah, jadi aku udah usah lagi ngubah. Langsung baik. Kalau misalnya sudah diubah, buka JSP-nya, klik open. Kalau misalkan kalian pertama kali menggunakan JSP, klik komputer, browse, cari folder atau file yang kalian simpan itu di mana. Kemudian kalian pilih, klik open. Tunggu beberapa saat sampai JSP-nya importing. Kemudian untuk skala-skalanya ini diubah dari ordinal atau dari format lain menjadi scale. Semuanya. Kalau kalian multidimensi, kalian bedakan antara dimensi 1 sampai dimensi terakhir nama-namanya. Ini kalian ubah semua manual karena nggak bisa secara keseluruhan, jadi semuanya harus diubah secara manual terlebih dahulu. Ini merupakan data dari kelompok 1 untuk mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi kelas PI2, di mana di sini kami menggunakan konstruk yang berjenis multidimensi. Yang konstruk kami adalah smartphone addiction atau kecanduan dari smartphone atau telepon pintar. Terdiri dari 4 dimensi. Itu sudah kami bedakan masing-masing dimensi. Ada CB, ada FI, ada WD, dan yang terakhir adalah TL. Nah, untuk uji reliabilitas pada JSP ini sendiri, itu kelemahannya ialah uji reliabilitasnya itu dia hanya unidimensi. Makanya nanti ada uji lanjutan menggunakan Excel, uji stratified alpha, karena ini nanti kan multidimensi, jadi tidak bisa menggunakan Cronbach alpha, melainkan secara standarisasinya itu menggunakan stratified alpha karena multidimensi tadi. Kalau kalian unidimensi, kalian cukup menggunakan Cronbach alpha aja untuk uji reliabilitas. Tapi kalau kalian multidimensi sama kayak kami, kalian harus menggunakan stratified alpha. Ada analisis lanjutan menggunakan Excel nantinya. Untuk sementara, untuk di SP ini kita akan menggunakan unidimensi, di mana masing-masing dimensi akan dilihat nilai Cronbach-nya beserta item-itemnya nanti per dimensi. Nah, ini udah semua diubah. Kalau misalnya pastikan lagi udah semua diubah. Kalau misalnya udah semua, kalian untuk pertama kali, kalian klik tanda plus ini, kemudian centang yang namanya reliabilitas. Nih, kalau misalkan kalian tidak centang kan nggak muncul nih.
ininya, apa namanya, fiturnya. Tapi kalau kalian centang, itu akan muncul fitur reliability. Kalian klik lagi tanda plusnya, kalian main di fitur reliability ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu banyak menggunakan unidimensional reliability tipe klasikal. Kalau Bayesian ini setahu aku dia banyak dipakai di luar negeri. Karena kita menggunakannya di norma di Indonesia, maka setahu aku kita menggunakan unidimensional reliability. Kita klik. Nah, di sini teman-teman ketika ingin menganalisis uji reliability per dimensi dan per item, kalian klik dulu analisis. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian centang confidence intervalnya. Ini nggak usah diubah-ubah, 95% aja. Terus McDonald kalian centang juga. Bagian ini kalian centang juga. Dan item rest correlation ini kalian centang juga. Nah, ketika udah semua, silakan kalian perhatikan untuk cara menganalisisnya. Di sini per dimensi ya. Karena sifatnya per dimensi, maka semua dimensi, misalkan dimensi 1, kalian masukkan dari kolom ini menuju ke kolom variabel ini. Caranya adalah klik dimensi pertama dan item pertama sampai berwarna biru. Ketika dia udah berwarna biru, maka kalian tekan enter aja. Tekan enter sampai dimensi pertama itu pindah semua ke variabelnya. Nih, dimensi pertama itu terdiri dari 12 item, CB1 sampai CB12. Nah, untuk ujinya kalian bisa di sini, bisa lihat result. Bisa lihat result. Di sini kalian cukup memperhatikan nilai estimate atau point estimate di sini. Point estimate. Dimana menurut peneliti itu atau tokoh dari penciptanya ini, nilai yang digunakan adalah di atas 0,70. Ini merupakan nilai Kronbanya. Oke, teman-teman, sorry, kalian klik analisis lagi, terus kalian centang bagian Kronbanya. Kronba alpha ini kalian centang. Nah, ketika kalian centang, di sini akan muncul yang namanya Kronba alpha, nilai Kronba alpha. Nilai Kronba alpha ini menurut peraturan itu harus di atas 0,7. Ketika dia di bawah 0,7, maka ada item yang jelek dan harus dibuang. Nah, di sini adalah item rest correlation. Di bagian item rest correlation ini merupakan nama lainnya adalah indeks diskriminasi. Ketika kalian presentasi nanti sebut saja indeks diskriminasi, dan di sini normanya atau standarisasinya nilainya harus di atas 0,30. Ketika dia di bawah 0,30, maka item tersebut akan dianggap jelek. Di sini kan min semua ya. Maka item di sini min semua ini harus dirombak lagi karena item ini merupakan item tipe jelek. Nah, ketika ini udah semua, nggak lagi min dan bagus semua, maka Kronba alpha-nya ini akan naik juga teman-teman. Akan naik sendiri mendekati atau bahkan lebih dari 0,7. Dan itu bisa dikatakan bahwasanya nilai Kronba alpha ini menggambarkan dimensi yang bagus. Sedangkan nilai item rest correlation ini atau biasa disebut dengan indeks diskriminasi ini merupakan kualitas yang menggambarkan kualitas dari tiap itemnya. Ini kan CB1 item 1 maksudnya. Nilai correlationnya di bawah 0,3, maka ini jelek kayak itu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan lanjut saja untuk uji dimensi yang kedua. Caranya adalah kalian klik plus yang hijau ini, kalian klik. Nah, ketika udah diklik, ini kan ada unidimensional reliability. Nah, ini bacanya copy of unidimensional reliability. Ini merupakan copy dari sini. Kenapa di copy? Karena kita akan menganalisis dimensi yang kedua. Caranya adalah kalian balikkan dulu dimensi pertama dengan cara klik sampai berwarna biru, kemudian Ctrl A sampai semuanya terblok, kemudian balikin lagi menuju tabel yang di sampingnya. Nah, kemudian kalian cari dimensi kedua. Dimensi kedua.
dimensi kedua, kalian klik sampai warna biru kayak tadi, terus klik enter sampai dimensi kedua itu habis teman-teman. Nah, di sini kami dimensi kedua itu terdiri dari 9 item, yaitu F1 sampai F9. Nah, masih sama, kalian lihat resultnya di sini. Point estimate, kemudian kalian perhatikan saja Cronba alpha-nya di sini. Di sini kan Cronba alpha-nya 0,56 ya, artinya di bawah 0,7. Maka dimensi ini dinyatakan kurang berkualitas. Harus ada item yang digugurkan sehingga item maupun dimensinya itu dapat dikatakan berkualitas. Nah, kita cari di item race correlation atau indeks diskriminasi ini. Tadi normanya atau standarisasi dari nilainya itu di atas 0,3 kan. Nah, kita cari yang di bawah 0,3 itu, maka akan kita eliminasi item tersebut. Kita lihat di sini F1 item correlation atau indeks diskriminasinya 0,554, ini di atas 0,3, maka ini dipertahankan. Kemudian yang F2 atau item dari dimensi kedua ini indeks diskriminasinya itu 0,078, ini di bawah 0,3, artinya ini yang akan kita eliminasi. Cara mengeliminasinya adalah kita kembali lagi ke variabel ini, kemudian klik sampai berwarna biru. Ketika ini sudah berwarna biru, kita kembalikan menggunakan panah ini. Nah, teman-teman di sini perhatikan bahwasanya Cronba alpha-nya ini akan berubah, teman-teman. Point estimate dari Cronba alpha-nya ini akan berubah. Akan lebih naik lagi, mendekati 0,7. Nah, di sini cara sorry teman-teman, F1, F2. Nah, untuk cara mengeliminasinya adalah secara keseluruhan, jangan satu persatu. Di sini kita lihat berapa aja yang di bawah 0,3, maka kita klik F2. Caranya kontrolnya tetap ditahan. Kemudian yang di bawah 0,3 itu item 7, klik lagi. Item 6, klik. Kemudian ketika sudah diklik, kita eliminasi. Maka Cronba alpha-nya akan berubah dari 0,5 menjadi 0,6. Maka teman-teman kalau misalnya ini belum mendekati 7, maka harus mencari lagi item mana yang harus dieliminasi. Ini F3 ini minus, maka harus dieliminasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Cronba alpha-nya ini udah berubah ya teman-teman. Dari 0,5, 0,6, bahkan sekarang 0,787. Artinya di atas 0,7. Nah, artinya lagi bahwasanya dimensi ini sudah berkualitas baik. Kemudian item-item atau indeks diskriminasi dari item yang teman-teman buat itu di atas 0,3 semua. Artinya item tersebut dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian sama kayak tadi, teman-teman untuk dimensi ketiga silakan diklik tambah, kembalikan semua, Ctrl A, kembalikan, kemudian pilih dimensi yang ketiga, ialah dimensi kami adalah WD. Klik enter sampai dimensi 3 ini pindah semua ke kolom variabel. Nah, di sini kami dimensi ketiga ini terdiri dari 15 item. Kita klik, kita lihat di sini analisisnya. Nilai Cronba alpha-nya itu sangat jauh sekali teman-teman ya. Maka item ini dinyatakan, dimensi dari item ini dinyatakan sangat tidak berkualitas. Teman-teman harus mengeliminasi per itemnya yang di bawah 0,3 sehingga nilai Cronba alpha-nya di atas 0,7 dan nilai itemnya semua di atas 0,3. Seterusnya sampai dimensi terakhir teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk reliabilitas dari JSP ini. Kemudian untuk Stratified alpha-nya itu akan menggunakan tools Excel beserta rumusnya itu sudah dibagikan teman-teman. Nanti ada link YouTube, silakan teman-teman nonton aja. Di situ ada cara bagaimana untuk menganalisis Stratified alpha, reliabilitas Stratified alpha.
berikut dengan Excelnya. Mungkin itu saja. Semoga dapat diterima dan jika ada pertanyaan mungkin langsung japri aja.